Oke, kita mulai langsung buka materi diskusi hari ini ya. Kalau tugas sih, ini tugasnya masih sama sih kayak tugas satu ya. Mungkin sambil nunggu yang lain kita bisa buka tugasnya. Cuma sekarang nggak dikasih prakteknya, tapi kalian disuruh ngerjain sendiri. Tapi karena sudah sampai semester 6, kayaknya sih bisa lah ya. Ini kan tugasnya masih sama, masih menghitung mekanika teknik aja, menghitung reaksi sama gaya dalam, hanya pada model struktur yang statis tak tentu, tapi makainya adalah aplikasi SAP 2000 ya. Harusnya bisa semua ya, kan tugas satu kemarin sudah diajarin cara langkah-langkahnya dalam membuat. Nah, sekarang langkah-langkahnya harus kalian susun sendiri, tapi Ibu hanya minta output-nya ya. Jadi selain filenya, nanti yang harus dikirim itu adalah output-nya. Output-nya kalau output-nya berarti tidak boleh menampilkan print screen dari gambar, tapi kalian harus gambar sendiri. Karena output itu ada arah kan. Nah, kalau di print screen kan arahnya hanya berupa panah, tapi kalau momen itu susah menggambarkannya, apakah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, ya. Sehingga kalian harus gambar sendiri pakai pena ya, arahnya ke searah jarum jam apa berlawanan. Jadi contohnya seperti ini. Nanti mungkin kalau kerjasama ini bisa dipakai di adik kelasnya analisa struktur 2 ya. Ini dari tugasnya analisa struktur 2. Cuma mereka pakainya teori slope deflection, kalau kalian makainya aplikasi. Nah, jawabannya itu harus sama. Ya. Jadi nanti cara gambarnya pakai cara jawab reaksinya. Ini disalin gambarnya, terus digambar di sini ya. Ini reaksi di A itu ada berapa? Kalau sendi itu ada berapa reaksi? Ada. Kalau sendi ada? 2. Ada 2. Nah, sama. Nah, ini digambar panahnya gitu, dan notasinya ya. Ini VA sama dengan berapa angkanya. Kalau ini bebannya kilonewton, ya berarti angkanya dalam kilonewton. Kemudian ini HA ketemu berapa. Ya, nggak boleh print screen dari layarnya. Ya, jadi jawabannya harus pakai PDF. Kemudian ini C jepit, berarti reaksinya ada 3. Ada 3 ya, berarti ada fisik, ada hasil. Walaupun dia 0 harus ditulis ya, karena bisa jadi nggak 0 nih. Ya, karena di sini nggak ada beban horizontal, ini porta, jadi bisa jadi HA sama HC ini nggak 0. Gitu. Yang nggak tahu dari aplikasi nanti ketemunya berapa. Ya, ini fisik dan ada momen di C. Momen di C harus ditulis panahnya kemana, ya, nilainya berapa. Ya. Nah, cara jawabnya gini ya. Terus gambar bidang momen. Bidang momen juga nggak boleh dari print screen ya. Kalau bidang momen sih print screen sih nggak apa-apa sebetulnya. Tapi di print screen itu kan nggak kelihatan angkanya gitu. Yang tampil angka itu hanya di ya. Sehingga kalian harus gambar sendiri bidang momennya ya. Nanti bidang momennya gimana gitu. Biasanya sih ini gambar bidang momennya gini ya. Ini gini ya. Nah, ini nilainya berapa? Ini ditulis angkanya ya. Ini angka Bu. Ini panah bukan notasi arah momennya ya. Ini angkanya berapa gitu. Perjanjiannya kita terbiasa buat perjanjian kalau ini balok, kalau dia momen negatif, momen positif itu bentuk lendutannya kan seperti ini ya, berarti seperti orang lagi senyum ya. Kalau positif itu berarti
auranya positif bagus, berarti gambarnya gini, itu gambar bidang momennya di bawah, ya. Tapi kalau momen negatif, ya, itu berarti arahnya ke atas, gambarnya seperti orang sedang berduka gini, cemberut, ya. Itu melendirnya ke atas, berarti gambarnya di atas, ya. Jadi kalau ibu gambar ke atas ini, itu artinya ini momen negatif, ya. Ini berarti nanti nilainya misalnya ketemu berapa gitu ya, angkanya ditulis. Ya, ini juga negatif. Berarti kalau gini positif, berarti ya ini ketemu plus berapa, ya. Nah yang di sini gimana? Gitu. Yang di sini mungkin gini. Ya. Karena kalau ini ke sini, ini pasti ke sini gitu, nggak mungkin ke sini gambarnya. Dan ini angkanya sama, ya. Nah itu gambar bidang momen harus digambar sendiri. Terus gambar gaya normal juga harus digambar sendiri, ya. Gaya normal itu adalah gaya aksial yang di kolom dan balok. Jadi biasanya cara gambarnya digambar baloknya dulu, baru digambar bidangnya. Kalau dia gaya normalnya positif, ya berarti gambarnya di atas ya. Kalau ini balok kita ngelihatnya ke sini, berarti ini sebelah atas, ini sebelah bawah. Kalau balok berarti ini bawah, ini atas, ya. Kalau di gaya normal, gaya aksial hanya tanda aja positif apa negatif, ya. Demikian juga untuk gaya geser ya, shear. Kalau geser tuh perjanjiannya kalau di balok, kalau di kiri ke atas itu positif, di kanan ke bawah itu negatif ya. Ini negatif, ini positif. Kalau kita lihatnya dari sebelah kiri, ya. Kalau dari sebelah kanan berarti kalau positif berarti yang ke atas ya. Balikannya sini ke atas, ini ke bawah. Ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk tugas 2-nya ya. Tugas 2 harus selesai minggu ini, tapi teorinya dari minggu lalu ya. Yang teori hari ini kita hanya diskusi aja, bukan untuk nggak ada tugasnya ya. Sudah ada 13 partisipan, berarti kita bisa mulai ya untuk materi ini. Yang materi ini. Ini berarti dihapus dulu. Nah, untuk materi ini Ibu ambil dari bukunya Irianto di bagian engineering judgment. Itu berarti artinya keputusan yang diambil oleh engineer terkait hasil output dari suatu aplikasi. Dalam hal ini berarti aplikasi yang digunakan adalah aplikasi SAP 2000. Kita nggak boleh percaya penuh dengan hasil output yang ada, tapi kita harus tetap menggunakan judgment atau feeling dari engineer. Jadi ketika nanti outputnya itu meragukan, kita nggak boleh percaya penuh, berarti bisa jadi kita inputnya yang salah, atau ada langkah yang kelewatan, atau ada data yang kelewatan belum diinput. Ya. Ini dua sisi ya, jadi kalau Ibu ke kiri kanan harus geser. Jadi sebelah kiri dulu ya. Jadi aplikasi itu memang sudah canggih ya, jadi tapi secanggih aplikasi tetap peran pentingnya itu berada di pemakai user daripada aplikasi tersebut ya, sama dengan kita menggunakan pistol. Pistol itu bisa bermanfaat tapi bisa juga berbahaya ketika kita tidak menggunakannya sesuai dengan yang sebenarnya ya. Jadi dalam menggunakan aplikasi kita mesti lihat apa disclaimer-nya daripada program tersebut ya. Bahwa di program tersebut di disclaimer-nya adalah hasil dari program komputer ini
itu nggak berdiri sendiri, tetapi ada seorang yang berkompeten dan bertanggung jawab terhadap output program. Karena dia yang input, dia yang memberikan data ke program, dia akan menerapkan program itu akan digunakan seperti apa. Jadi sama dengan pistol tadi, kita tahu caranya bahwa dia itu dipakai untuk menembak dengan ada isi pelurunya, tapi tergantung dari fungsinya nanti seperti apa gitu. Kalau memang sesuai ya kita gunakan sebagaimana mestinya. Ya. Jadi kalau salah ya berarti kesalahan itu ada di pemakainya. Ya. Jadi untuk itu karena ini suatu aplikasi berarti kita butuh pelatihan, kita butuh pengalaman ya. Semakin sering kita menggunakan aplikasi tersebut ya akan kita lebih terlatih dan lebih mahir dibanding sama yang tidak sering berlatih. Walaupun dia secara teori paham, teorinya paham penuh, tapi kalau tidak sering pakai, ya nanti jadi nggak terampil, gitu, ya. Walaupun secara pengetahuan misalnya, berarti yang namanya aplikasi harus sering dilatih. Kalau nggak sering dilatih, ya kita bisa jadi lupa atau nggak terampil. Ya. Kemudian hal lain yaitu solusi komputer yang berlebihan. Itu artinya misalnya komputernya itu mengoperasikan atau menganalisis terlalu berlebihan karena kitanya yang inputnya nggak sesuai misalnya, ya. Jadi karena dia ada default-nya. Jadi secara default misalnya contohnya di aplikasi SAP 2000 default-nya berat sendiri dihitung, ya. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan soal MECTEC, yang soal MECTEC itu nggak ada soal berat sendirinya, hanya ada balok, berat sendiri diabaikan, bebannya hanya P dan Q, kita masukkan ke komputer tanpa merubah aplikasi komputernya dengan menghapus data berat sendiri, ya nanti otomatis dia nggak nilainya jadi nggak sesuai, yang itu artinya berlebih. Ya, karena kok tiba-tiba ada tambahan beban gitu, karena memang ada data berat sendiri. Ya. Nah, contoh lain lagi mungkin yang seperti ini gitu ya. Nah, dari struktur rangka seperti ini, ya, kita lihat kalau ada model, ini Ibu sendiri belum pernah nyoba ya, karena ini dari bukunya Werianto. Dia sudah membuat kesimpulan seperti ini. Nah, kalau kalian ingin yakin kesimpulan yang dibuat sama buku ini, untuk membuktikannya, ya kalian buat penerapan di SAP 2000-nya, yaitu input soal dengan model seperti ini gitu. Bisa di-run nggak? Ya, jadi contohnya bentuk rangka batang seperti ini dengan sudut yang nggak sama, ini sudutnya beda, ini 95, ini 119, itu dia stabil. Tapi kalau sudutnya sama, dia justru nggak stabil. Karena ini sama-sama sendi, terus ini ada sudut, seperti ini. Nah, ketika di-run, dia nggak ada nilainya, berarti itu karena ada komputer yang menginfokan bahwa strukturnya ini tidak stabil sehingga tidak bisa di-run. Jadi nanti ketika di-run dia error. Tapi ada juga aplikasi yang dia tetap nge-run, ada hasilnya, tapi hasilnya kalau kita buat keseimbangannya itu nggak benar. Ya. Nah, tergantung nanti di SAP 2000 itu hasilnya seperti apa. Bisa menginformasikan dia error atau dia tetap nge-run tapi hasilnya nggak benar. Ya. Nah, contoh yang kedua seperti ini. Ya. Tampaknya ini yang simetris-simetris yang nggak stabil ya. Hanya karena kalau simetris nih dia jadi bisa muter nih kayak lingkaran. Ya. Sementara ini sendi-sendi kan. Jadi dikasih beban apapun ya dia muter malah. Tapi kalau ini kan dia nggak simetris ya. Ke kiri kanan aja yang simetris. Jadi ini lebih stabil ya. Kalau
dia muter, ini ada kunci yang nahan bentuk yang lain. Ya. Nah, bentuk-bentuk ini kalau mau dicoba tinggal dipraktekkan aja. Ibu sendiri belum sempat nyoba ya, karena ini cuma baca aja dari bukunya Wiryan. Mungkin kita bisa buktikan dengan cara kita kasih beban, terus kita pakai perhitungan sigma momen di A sama dengan 0, sigma momen di B sama dengan 0, terus hitung gayanya. Bisa diselesaikan nggak? Biasanya struktur yang tidak stabil itu kita tidak bisa menyelesaikan soalnya dengan keseimbangan statika yang ada. Ya, kalau dia bisa diselesaikan itu biasanya stabil. Ya. Ini contoh bentuk lain lagi yang seperti ini tidak stabil, yang ini yang stabil. Ya. Nah, di sini ada pola geometri yang mirip, ya. Tapi perbandingannya hanya dari proporsi yang berbeda. Ada yang simetrisnya kiri kanan, ada yang simetrisnya bisa ke semua arah, ya. Jadi struktur yang nggak stabil itu nggak bisa dipakai. Kita ketahui bahwa analisa rangka batang kompleks itu menghitungnya dengan cara keseimbangan statika biasa, ya. Kalau dengan keseimbangan statika biasa tidak bisa kita selesaikan, ya, atau bisa dengan cara yang lain, pakai metode potongan atau dengan cara metode tukar batang atau gabungan, ya. Bisa dengan potongan dulu terus disambung sama metode keseimbangan titik yang lain. Ya, cara tukar batang ini Ibu nggak pernah ajarkan karena cara tukar batang ini yang paling rumit. Sementara metode potongan saja bisa, kenapa harus tukar batang? Karena kalau tukar batang ini jadi 2 kali ngitungnya. Ya. Kemudian berikutnya lagi, nah penjelasannya mungkin seperti ini ya. Hanya kita lihat 2 kasus tadi ya. Ada kasus yang seperti ini sebetulnya kalau dilihat dari bentuk stabil. Tapi ketika ada beban ya, itu menghasilkan hasil penilaian yang enggak sama ya. Di sini ada contoh kasus seperti ini dicoba dikerjakan dengan SAP 2000 versi 74 dan versi yang lebih tinggi itu versi 835 ya. Nah, itu jawabannya hasilnya ini bisa beda karena ini 2 kasus nggak sama ya. Yang satu nggak simetris, yang satu bebannya 25 ton, satunya 125, yang satu simetris ya. Yang mana yang stabil, yang mana yang nggak stabil ya. Nah, di SAP 2000 versi 74 ya, di kasus yang A, di kasus A, ini dia langsung nggak bisa diselesaikan, error. Ya. Berarti kalau error artinya dia nggak stabil. Ya. Di sini ada keterangannya bahwa kekakuannya 0, selama proses analisis, dia analisisnya gagal. Jadi berarti artinya ini ada kesalahan di model strukturnya. Ya. Tapi di versi yang lain itu bisa diselesaikan. Ya, analisisnya komplit, terus ada jawaban reaksinya. Padahal sebetulnya kasus ini kalau kita bilang dia stabil atau enggak. Kalau yang substudent itu kan aplikasi yang paling sederhana. Jadi dia enggak lebih tinggi, berarti enggak ada default-nya itu dia kalau enggak stabil ya pasti error gitu. Ya. Kalau ngelihat default di SAP 2000 dan disclaimer yang ada di SAP 2000, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kasus A ini enggak stabil. Tapi kalau kita pakai versi atas, justru dianalisis gitu. Kalau ada hasilnya, berarti kita menganggap bahwa dia pasti stabil, padahal sebetulnya hasilnya nanti salah. Gitu, ya. Nanti kita bisa lihat di hasil reaksinya, ini tampilan reaksinya kalau yang di pakai versi atas, itu ada ketemu nilai reaksi gaya
keseimbangan di titik 1 seperti ini. Nah, ini seimbang. Kemudian sigma gaya vertikal juga seimbang. Berarti kalau dilihat dari kondisi seperti ini, berarti reaksi tumpuan yang ini yang struktur B ya. Yang struktur A cuma sampai di sini nih bahasannya ya. Ini yang B, ini seimbang ya. Jawabannya yang B tadi sebenarnya mana? Kita nggak buktiin sih ya, harus lihat. Ini kayaknya yang A deh, masih yang ini ya. Ini nggak ditampilkan juga sih nilai reaksinya ya. Tapi kalau ngelihat dari sini, sigma F3 kiri, ini mesti dilihat di gambarnya sih ya, hasil reaksinya nanti kalau di lab. Tapi kalau kita ngelihat keseimbangan mungkin seimbang gitu ya. Tapi kita harus meninjau dari ditinjau dari berbagai sisi dari kombinasi pengorbanan ya. Kemudian di sini kalau lihat dari versi yang 74 dia kan nggak bisa keran ya. Kita percaya kalau substudent itu dia kalau nggak stabil pasti error. Kalau stabil pasti bisa teran gitu ya. Nah, karena berdasarkan substudent itu dia nggak stabil, tapi kenapa di versi atas itu bisa dikerjakan ya, pasti ini ada kesalahan gitu. Jadi di sini kuncinya bahwa engineering judgment-nya itu yang dipentingkan, itu keputusan ada di operator. Kita akan memutuskan bahwa jawaban ini benar, bisa dipakai atau tidak. Gitu. Jadi kita mesti cek lagi bahwa benar nggak strukturnya ini nggak stabil. Jadi jawabannya ini benar nggak. Karena risikonya ketika struktur itu nggak stabil, kita lihat ada kok jawabannya, reaksinya juga seimbang. Gitu ya. Kemudian reaksi horizontalnya juga seimbang. Gitu. Tapi ketika nanti dilaksanakan di lapangan, struktur yang tidak stabil tadi akan berisiko gagal runtuh atau yang lainnya. Gitu. Kalau kita nggak teliti, berarti kita mesti melihat secara keseluruhan, mungkin dari deformasinya, gitu ya. Ini kita cek dari kalau kita run pakai versi atas, hasilnya sama nih, masih ada hasilnya juga. Apakah ini benar ada hasilnya, sementara ada default dari reaksi itu, kita mesti melihat juga apakah di run pakai 3 dimensi atau di run pakai 2 dimensi ya. Sementara itu soalnya model 2 dimensi kan, berarti sebetulnya cukup di run. Oh, ini yang model lain lagi. Jadi masih yang di atas saja ya, kasus yang di atas, ini ketemu juga hasilnya, tapi sebetulnya itu strukturnya tetap nggak stabil nih, struktur ini. Ya. Jadi nanti kita bisa lihat keseimbangannya, atau karena ini bentuk strukturnya konstruksi rangka batang biasa, kalian bisa selesaikan secara manual pakai teori-teori yang ada, ya kita buktikan dengan teori manual bisa ketemu jawabannya enggak. Kalau enggak ketemu jawabannya itu artinya memang benar enggak stabil. Tapi kenapa dengan aplikasi bisa ketemu jawaban? Nah, itulah kesalahannya di aplikasi, yang artinya kita enggak bisa percaya penuh pada aplikasi ya. Jadi contohnya misalnya kita ngeran sendirol, terus langsung di-run berat sendirinya masih masuk, tidak kita perhitungkan. Kan kita kalau mengecek keseimbangan statikanya, kok nggak terpenuhi, malah kita nganggap bahwa aplikasinya yang salah. Berarti SAP-nya yang salah, kok jadi nggak seimbang. Padahal sebetulnya
kita operatornya yang salah menginput data. Ya. Jadi itu contohnya gitu. Mungkin kalian yang punya waktu bisa membuktikan model soal ini, ya. Model 2 soal ini diterapkan di versi yang bawah, yang lain yang punya versi atas bisa dicoba dengan versi yang atas. Ya, nanti kalau Ibu ada waktu mungkin bisa Ibu coba, karena masalahnya ini nggak ada jaraknya ya, adanya cuma sudut sih. Jadi berarti kita harus buat pakai AutoCAD dulu dengan sudut sekian, ini ketemu jarak. Ini ada sih, ada jaraknya sih. Nah, berarti bisa nih dibuat ya modelnya. Cuma dikasih beban seperti ini. Nah, coba dimasukkan ke SAP-nya, dia bisa menghasilkan jawaban atau tidak dengan dua aplikasi yang lain. Ya. Nah, kemudian ini kasus lain lagi, kasus yang berikutnya. Ini untuk portal ruang ya. Jadi ada portal ruang dalam 3 dimensi. Ya. Ini adalah denah lantainya tipikal. Ya, berarti ini ada sumbu X ke sini, ada sumbu Y dan ada sumbu Z-nya ke atas. Ya. Ini kalau digambar di potongan satu-satu, potongan satu-satu berarti ini potongan satu-satu. Ini ya, ini satunya kok nggak kelihatan, berarti tanpa depan, itu gambarnya seperti ini. Ini ada slab beton, kemudian ini ada balok ya, ini ada balok anak, ukurannya 350 itu berarti lebarnya, 700 adalah tingginya ya. Sedangkan di sini ada balok 400 kali 800, lebarnya 400, tingginya 800 ya. Di tengah-tengahnya ini semua adalah slab beton dengan ketebalan 150 mili ini notasinya ya, berarti 15 cm. Nah, kemudian kita kita run, ada betonnya adalah platnya, sementara yang ininya ada struktur bajanya ya. Jadi struktur beton di run dicor di tempat, kemudian ini ada struktur baja, ada sambungan. Nah, ini ada dua model, dimodelkan dua ya. Yang ini kalau pakai beton, yang ini kalau strukturnya pakai model baja ya. Di sini kelihatan beda ya bidang momennya. Di sini satu balok menerus, ini balok menerus, ini berarti bebanannya dimodelkan menerus. Yang ini berarti dimodelkan ada sambungan di sini, karena ini ada putus-putus bidang momennya. Di sini, terus yang di sini momennya 0, ini 0, yang di sini yang menerus ya. Yang dua sini beda ya. Jadi tergantung pemodelannya ya. Kemudian kita dimasukkan ke dalam SAP 2000, terus kita ngeran ya. Ini karena dia 3 dimensi, ya berarti kita harus pilih dia adalah sebagai 3 dimensi, nggak boleh pilih yang 2 dimensi. Ya, kalau strukturnya 2 dimensi, ya berarti ngerannya harus dipilih dulu yang 3 dimensi. Ya. Nah, di sini terlihat ada perbedaan, kita baca analisis 3 dimensi menuntut pemahaman yang lebih banyak tentang gaya internal yang terjadi. Selain itu, bisa terjadi perilaku model dengan yang di lapangan berbeda akibat perbedaan pada proses konstruksi struktur, dapat juga digunakan sebagai perancah bagi balok-balok pada as balok as B dan as C dengan konsekuensi sambungan geser dirubah menjadi seperti gambar 88A. 88 berarti gambarnya 11 ini.
Atau yang sebelah sini, yang kiri kanan. Nah ini gambarnya ini pemodelannya bisa beda. Ada yang seperti ini, ada perilaku yang seperti ini. Yang seperti ini. Ya. Ini kenapa beda? Nah, kenapa beda itu kalau di struktur baja, mungkin nanti kalian belajar di struktur baja. Ini dulu kecilin aja kali ya. Karena ada kiri sama kanan. Ini bisa ditutup. Nah, gini ya. Nah, ini pemodelannya berbeda antara kiri sama kanan. Itu tergantung dari penempatan dia membuat sambungannya di mana ya. Jadi ini baloknya ini dibikin, kalau kita lihat ke sini, ini lurus, berarti ini yang di atasnya, ini yang di bawahnya ya. Ini di atasnya, ini di bawahnya. Berarti balok ini dulu, baru ke sini. Artinya balok ini menumpu ke sini dan sini. Ya, berarti kalau kita gambarkan ke balok ini, berarti ini ada beban terpusat di sini. Nanti ada beban terpusat di sini. Ini baloknya ke sini. Ya, nah itu dipolakan di sini. Itu harus kita kondisikan. Nanti baloknya itu ada putus di mana yang putus, mana yang menerus gitu ya. Jadi kalau dua sisi, maka ini harus kita putuskan mana struktur yang di atas, mana struktur yang di bawah. Ya, karena ini ada yang numpang ke sini. Nanti itu akan berbeda penggambarannya. Mungkin nanti kalau di tugas pelajaran baca, kalian bisa tanyakan hal ini ya. Nah, ini akan beda perilakunya. Nanti pembuatannya di lapangan gimana dengan hasil daripada randi saknya ya. Artinya harus ada koordinasi antara desain yang mendesain struktur, analisa strukturnya ini mengasumsikan tumbuhannya seperti apa, sambungannya seperti apa dengan kontraktor yang nanti melaksanakan di lapangan ya. Kalau kita memodelkan strukturnya seperti ini, tapi misalnya kontraktor di lapangannya beda dengan apa yang dimodelkan sama konsultan, ya nanti akan berpengaruh gitu. Jadi kondisinya beda gitu. Bisa jadi tidak memenuhi atau bisa jadi malah kebesaran. Misalnya hasil analisis daripada konsultan itu memodelkan seperti apa. Yang paling mudah lah misalnya kalau jembatan konsultan itu memodelkan sebagai sendirol, berarti lendutannya akan terjadi maksimum di tengah. Yang besar lendutannya adalah 1/8 kial kuadrat nih, seperti ini. Ini berarti tumpuannya di sini sama sini ya. Tapi kalau di lapangan dia di sini ada tumpuan-tumpuan, nanti pasti bidang momennya akan beda. Dengan realnya di lapangan, dia akan lebih kecil, berbeda. Berarti hasil desainnya konsultan jadi akan boros karena mengasumsikan dia sebagai sendirol, real di lapangan diasumsikan sebagai ada 4 tumpuan balok penerus ya. Nah, itu yang harus ada koordinasi antara penerapan pembuatan strukturnya di lapangan dengan di tumpuan ya. Nanti ini mungkin bisa dibaca lagi. Nah, sekarang yang yang kita pelajari ini baru sampai sini karena yang ini tuh kok keterkaitannya sama pelajaran di beton sama di baja ya. Yang Ibu nggak bisa menunjukkan banyak karena Ibu nggak ngajar di mata kuliah beton sama baja ya. Jadi kalian nanti bisa koordinasikan sama desain baja sama beton kalau akan menggunakan SAP 2000 untuk didesain bagaimana memodelkannya supaya sesuai dengan nanti ketika dipasangnya di lapangan seperti apa ya.
Nah, sekarang yang kita akan bahas lagi masalah analisa struktur. Apakah metode yang kita pelajari secara manual itu adalah ada metode cross dulu, ada metode slope deflection, kemudian ada metode Takabea. Takabea nggak diajarkan ya, kita ngajarin cuma slope deflection sama cross ya. Nah, itu lebih teliti mana menggunakan metode cross atau menggunakan aplikasi SAP 2000 ya. Nah, sebetulnya teliti mana kalau kita tanyakan? Ada yang bisa jawab? Antara SAP 2000 dengan metode manual yang kita pakai SAP 2000 itu sebetulnya teliti mana? Halo? Ada yang bisa jawab? Karena di tugas kalian kan di tugas 1 masih menerapkan pemakaian substudentnya dipakai buat analisa struktur kan. Ini nggak bisa ngeliatin peserta ya. Oh di sini. Ada yang bisa jawab? Yang bisa nyalain suaranya? Teliti mana sebetulnya kalau kalian ditanya pakai SAP 2000 atau pakai manual yang cross? Untuk tugas, nah sekarang kan kalian dapat tugas 2 nanti tuh analisa struktur ya. Kalian kan nggak diminta buat pakai metode cross atau pakai slope deflection atau pakai yang lain 3 momen atau Takabea misalnya, tapi pakainya SAP 2000. Sementara yang adik kelasnya analisa struktur 2 sekarang dikasih tugas yang sama, tapi mereka diminta mengerjakan pakai slope deflection. Nanti jawabannya teliti mana sebetulnya, pakai SAP 2000 atau pakai yang slope deflection? Atau sama? Halo? Ada yang sudah nyalain suaranya tadi? Ada yang bisa jawab? Halo? Teliti mana sebetulnya? Ini menampilkan pesertanya di mana? Halo? Ya, Lebih Mana teliti pilihannya? Start atau itu? jawabannya teman lebih teliti sinyal Bu, mana teman. atau sama? Kalau lebih mudah pertanyaannya, ya mungkin kalian jawab pasti lebih mudah SAP 2000 ya, tinggal input aja gitu. Kalau tapi kalau ditanya lebih teliti mana? Ada cross apa SAP 2000 atau sama? Halo? Nggak tahu pertanyaannya. Pertanyaannya, Sepertinya pertanyaannya misalnya nih ada soal nih model struktur kayak gini, atau yang tugas 2, tadi kan ini nih, ya kalian nih disuruh cari, kan pertanyaannya sama nih, disuruh mencari reaksi gaya aksial, gaya geser, sama momen lentur. Tapi kalian diminta ngerjakan pakai SAP 2000 ya. Sementara adik kelasnya analisa struktur 2 tugasnya sama juga ini, tapi diminta ngerjakan pakai slope deflection. Atau mungkin nanti kalau mereka udah sampai ke metode cross, bisa dikerjakan pakai cross juga. Nah, jawaban pertanyaannya, teliti mana yang kalian ngerjakan pakai SAP 2000 atau yang pakai manual slope deflection atau cross? Atau ini model soal lain nih, seperti ini. Lebih teliti mana? Halo? Halo? Bu, iya Bu. Lebih teliti mana?
Atau sama? SAP 2000. Lebih teliti. SAP 2000. Sebetulnya sama, ya. Jawabannya sebetulnya sama, sepanjang asumsi yang kita buat sama. Jadi kalau misalnya kita beri soal seperti ini dikasih data nih ya. Kalian kan dikasih data 2EI, ya. Dikasih data 2EI artinya kalian kalau di SAP berarti membuat data imajiner kan, ya. Data imajiner di penampang atau data original, penampang original yang kalian notasikan sebagai penampang original dengan data 2EI atau 3EI, ya, seperti pelajaran kemarin, yaitu membuat asumsi-asumsi dasar. Yaitu asumsi dasarnya pertama, modulus elastisitasnya itu dianggap 1E. Jadi E-nya nilainya dianggap 1 gitu. Data berat sendiri diabaikan, maka massa jenis sama berat jenisnya dibuat 0 ya. Jadi dianggap strukturnya ini nggak punya berat, hanya akibat beban luar saja ya. Data I-nya dibuat angka 1. Terus I-nya dibuat angka 1 juga kalau penampangnya EI. Tapi kalau penampangnya 3EI, berarti I-nya dibuat berapa? I-nya berarti dibuat 3I kan? Dibuat angka 3. E-nya tetap 1 ya. Kalau 2EI berarti I-nya angkanya dibuat 2. E-nya tetap 1 gitu. Yang I yang dibuat 2 tadi I yang mana? Sementara kalau di SAP 2000 I-nya itu kan banyak, ada I sumbu 3, ada I sumbu 2, ada I sumbu 1 ya. Nah, itu yang dibuat I sama dengan 2 yang mana? Tentunya kan nggak semua di-input 2 I-nya. Tapi I yang di-input 2 adalah I yang sumbu berapa? Kalau misalnya ini ada balok nih ke bawah ya. Dia kan berarti melanjutnya ke atas bawah. Ke atas bawah itu berarti momen itu muteri sumbu berapa? Kalau di penampang itu kan sumbu 1 itu adalah sepanjang balok. Sumbu 2 adalah yang ke atas bawah ya. Sumbu 3 adalah yang ke depan belakang. Atau kalau pakai notasi sumbu X, Y, Z, berarti X itu adalah sumbu 1, Y-nya sumbu 2, Z-nya sumbu 3. Kalau untuk balok ya. Tapi kalau untuk kolom, beda. Sumbu satunya adalah sumbu yang Z. Kalau kolom, sumbu satunya yang Z. Sumbu X-nya berarti yang 2. 3-nya, Y-nya berarti yang sumbu 3. Ya. Tergantung dari perilakunya, karena kalau kolom kan berarti Z-nya ke sini. Maka sumbu Z-nya yang jadi sumbu 1 gitu, karena penampangnya itu satu itu adalah sepanjang balok. 2 itu adalah yang di atas bawah, ya. 3 itu yang ke depan gitu. Paham? Saya paham nggak? Kan di gambar penampangnya itu ini kan lingkaran, gini kan. Kalau imajiner ya. Sumbu 1 itu ini. Ini kan sebetulnya lingkaran itu, atau kalau nggak lingkaran yang persegi deh. Penampangnya persegi. Penampang persegi itu kan asalnya dari balok memanjang gini kan. Kan baloknya panjang gini kan. Sumbu 1 itu adalah garis netral. Berarti yang sepanjang balok ini maksudnya. Sumbu 2 ini. Sumbu 3-nya mana? Sumbu 3 itu ini yang depan. Kalau kita bicara sumbu X, Y, Z, kalau balok ini, berarti sumbu X itu kan ini. Ya. Sumbu Y-nya mana? Ini yang depan belakang nih. Sumbu Z-nya yang atas, bawah. Berarti kalau di penampang, ini tuh sumbu 2, ini sumbu 3. Garis netral ini sumbu 1, gitu. Ya. Paham di sini? Untuk data penampang, karena kita kalau bicara 3 dimensi, kita harus paham 3 sumbu ini.
Tapi kalau di kolom kan beda lagi, ini diberdirikan gini. Sumbu satunya nanti jadi sumbu set kan. Sumbu 2-nya jadi sumbu X. Sumbu 3-nya jadi sumbu yang ke sana, depan belakang. Tergantung kolomnya ini kita mau mikir bidang momennya kemana. Kalau ke kiri kanan, kalau ini misalnya bidang, ya berarti ke kiri kanan kan, nggak mungkin bebannya ke depan belakang. Ke depan belakang itu kalau kita bicara ada beban dari depan, ya kan ini kalau 2 dimensi berarti arah sananya nggak dianggap. Yang dianggap kan arah lendutan kiri kanan. Ya. Nah, itu penampangnya kan bisa kita kalau dengan model soal seperti ini, tentu kalian akan buat penampangnya imajiner di SAP 2000 ya. Nah, imajiner itu berarti disesuaikan sama teori di cross ataupun teori di slope deflection ataupun teori di konsisten deformasi atau apa Takabea, pokoknya segala teori manual itu apa sama itu dasar apa asumsi dasarnya pada penampang itu sama, yaitu deformasi aksial diabaikan. Itu artinya ini kalau misalnya ada balok memanjang ke sana nih ya, itu artinya kan dia nanti kalau ada beban sini kan pasti melendut ini kan, secara logika garis ini sama garis ini kan lebih panjang ini kan, ya kan? Kan dia melendut kan. Kalau misalnya kita punya penggaris nih, terus kita lendutin. Kalau penggarisnya tetap sih, kalau kita lendutin, pasti secara panjang ini jadi lebih pendek nih. Tapi kalau secara panjangnya tetap, pasti lebih panjang kan. Garis ini dengan garis ini kan lebih panjang. Tapi itu dianggap sama gitu loh. Jadi ini garis yang melendut ini sebetulnya panjangnya tetap 10 meter. Jadi artinya deformasi aksial itu diabaikan. Yang tadinya panjang balok itu 10 meter, kalau dia kena gaya aksial, itu ya tetap 10 meter. Jadi nggak bertambah panjang, nggak bertambah pendek. Artinya deformasi hitungan aksial itu dibuat 0. Kalau misalnya itu nggak dibuat 0, kita nggak bisa menurunkan teori cross, deflection, dan lain-lain tuh. Karena variabelnya banyak, kita nggak bisa dapat rumus yang tadi. Karena kita harus memperhitungkan deformasi aksial, deformasi geser gitu ya. Jadi teori itu pasti ada hal-hal yang diabaikan. Tapi hal yang diabaikan itu kecil nilainya. Artinya kalau toh diabaikan juga nggak terlalu mempengaruhi hasilnya, sehingga boleh diabaikan. Nah, tapi kalau di aplikasi yang bisa memperhitungkan semua, ya tentu nggak kita abaikan. Jadi kalau misalnya kalian dapat soal yang ini itu datanya bukan dalam EI, data penampang yang sesungguhnya, misalnya dikasih balok beton, ada dimensinya, ya. Nah itu nggak boleh pakai slope deflection, pakai cross, ya. Kalau toh misalnya pakai slope deflection atau pakai cross, ya kita harus hitung dulu I-nya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita terapkan di SAP 2000 ya, kita terapkan di SAP student soal ini misalnya ada balok nih cuma dikasih data gini, nggak dikasih tahu ukuran baloknya berapa. Ya pasti di SAP 2000 kita akan terapkan konsep yang penampang general tadi, yaitu yang asumsinya deformasi aksial diabaikan, I-nya yang diberlakukan adalah I sumbu 3. Kalau di sini berarti nanti untuk di kolom juga sama sih, I-nya dipakai sumbu 3, tapi dia mengartikan sumbu 3-nya itu ya dia sumbu 3 dia di sini gitu loh. Tapi bukan XYZ ya. Kalau di penampang berlaku sumbunya itu sama, 1, 2, 3 itu sama untuk baik kolom maupun balok. Tapi XYZ-nya beda. Ya, nanti di data penampangnya tetap sama. Jadi pertanyaan ini kalau ditanyakan mau pakai cross atau SAP 2000, jawabannya
Kalau kita menggunakan asumsi penampang general yang digunakan di cross, maka pakai SAP 2000 pun hasilnya harus sama. Ya. Tapi kalau kita menggunakan data penampang yang sebenarnya, misalnya ini data penampangnya kolom bener nih, pakai baja, profil baja. Kalau kita pakai SAP 2000 diterapkan di baja, nanti kita akan cek sama hitungan cross, ya tentu akan beda. Ya, karena cross itu menggunakan asumsi dasar. Ya. Jadi pertanyaannya nanti ini tergantung asumsi, ya. Kalau asumsi yang digunakan sama-sama telitinya, jawabannya akan sama persis. Jadi tugas kalian, tugas 2 itu, nanti kalau akan di cross check sama adik kelasnya pakai slope deflection, jawabannya pasti harus sama. Karena menggunakan asumsi dasar yang sama. Ya, tapi kalau asumsi dasarnya beda, ya nanti hasilnya beda. Ya, nah ini contohnya di buku ini. Sekarang misalnya dikasih contoh soal modelnya gini. Ini hanya diketahui dengan I, kolom 4I, ini 1I gitu ya. Nah, terus kalian akan pakai SAP 2000 ya. Kalau pakai SAP 2000 kan harus pakai penampang ya. Nah, kalau pakai penampang berarti kita akan gunakan penampang gitu. Nah, misalnya ini contoh yang di buku ini, dia menggunakan berbagai macam versi. Ya. Yang pertama, kita menggunakan, karena tadi datanya ada 4I ya, kita menggunakan data general. Ya, tapi I sumbu 3 yang dirubah. Ya. Yang lainnya tetap nih, cross areanya juga tetap. Ya, ini berarti asumsinya hanya merubah data I-nya saja. Tapi asumsi yang deformasi aksial diabekan itu enggak dipakai. Terus deformasi geser diabekan itu tidak dipakai. Ya, hasilnya beda sama kalau yang temannya ngerjakan pakai cross. Ya. Kemudian ini yang lain yang berikutnya kita menggunakan data penampang yang pakai ukuran. Misalnya kolomnya itu kita bikin ukurannya dimensinya 30 kali 30. Luasannya berarti berapa? 30 kali 30 900 cm persegi ya. Kalau ini dianggap I-nya 1, inersianya ketemu segini kan. Ini dianggap 1 hitungan, kita pakai baloknya dengan tinggi yang kita rubah supaya I-nya nanti 4 kalinya ini. Ya, kita pakai data penampang persegi. Ya, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Beda lagi, gitu. Ya, atau satu lagi yang berikutnya lagi kita pakai penampang yang pakai lingkaran, pakai yang lebih kecil lagi, lebih ramping. Seperti ini. I-nya gede nih, 60 kali 126, yang ini 60 kali 200. Ini lebih besar kan ukuran penampangnya daripada yang tadi lebih ramping, ini lebih lebar ke arah tingginya. Ya. Dan nggak logis kayaknya ada ukuran penampang 2 meter, sementara data soalnya aja tingginya berapa nih? Ini nggak ada, ini tingginya 6 meter ya, jadi rasanya sih nggak logis ukuran penampangnya. 200 tingginya, padahal tinggi kolomnya aja hanya 6 meter, panjang baloknya 8 meter. Ya. Nah, itu hasilnya berapa? Nah, ini hasilnya dirangkumkan seperti ini. Hasilnya beda-beda nih. Ya. Kalau kita asumsikan pakai cross slope deflection, nilainya segini. Ternyata dengan pakai penampang ini, itu hasilnya kecil banget. Yang ini mendekati. Ya. Yang pakai asumsi tadi, I-nya, itu mendekati, tapi nggak sampai 100%. Ya.
Nah, karena asumsi-asumsi yang beda ini yang membuat hasilnya nggak sama antara SAP 2000 dengan metode slope deflection. Padahal ini bisa dibuat sama persis kalau kita tahu apa disclaimer yang dibuat di teori slope deflection gitu. Teori slope deflection itu sebetulnya menggunakan asumsi. Asumsinya sebetulnya tidak hanya I yang dirubah, tapi ada deformasi aksial di ABK dan deformasi geser di ABK. Ya. Jadi yang dirubah itu sebetulnya ada 3. Yang pertama itu ini, deformasi aksial diabaikan, kemudian momen inersia sesuai dengan sumbu arah lendutannya, disesuaikan dengan datanya. Kalau 4I ya berarti ininya 4. Kalau 1I berarti ininya 1. Ya. Terus deformasi arah geser diabaikan. Ini juga dirubah. Jadi ada 3 asumsi yang dirubah. Kalau kita buat data penampang di SAP 2000-nya seperti ini, ya, maka hasilnya sama persis. Ya, ini beda lagi yang tadi. Nah, kalau ini hasilnya, hasil dari SAP sama persis dengan menggunakan cross maupun slope deflection. Ya, nah itu jadi tergantung dari asumsi dasar yang dibuat. Sebenarnya yang benar yang mana? Ya sama-sama benernya. Kalau slope deflection itu zaman dulu kita nggak punya aplikasi, ya, sehingga gimana caranya kita menyelesaikan suatu struktur. Kalau kita perhitungkan persis sesuai dengan data yang ada, terus semua deformasi yang terjadi kita perhitungkan, akan menghasilkan rumus-rumus yang sangat rumit, yang itu susah untuk diterjemahkan dalam model teori cross deflection dan lain-lain itu, ya. Sehingga kita harus membuat asumsi sebetulnya yang nilainya kecil sekali itu yang mana sih? Kalau kita lihat portal seperti ini, maka deformasi aksial itu sebetulnya kecil sekali, ya. Jadi perubahan panjang sama pendeknya akibat gaya aksial itu kecil sekali. Tapi kalau deformasi arah ini sumbu 3, lendutan itu pasti besar. Jadi ini nggak diabaikan. Nah, deformasi arah lendutan ini dipengaruhi oleh momen inersia. Nah, sehingga data momen inersianya itulah yang disesuaikan dengan data, maka disimbolkan pakai nilai I. Nanti kalau di METEK, ya cara ngerjakannya kalau misalnya dapat soal ada kolom beton, yaitu kalau misalnya Anda disuruh ngerjakan nggak boleh pakai aplikasi, tapi pakai manual. Berarti nggak mau ngerjakannya pakai slope deflection kan, maka ukuran balok yang misalnya katakanlah balok betonnya itu ukuran 40 kali 60 misalnya. Maka ukuran 40 kali 60 ukuran beton itu harus kita hitung dulu momen inersianya berapa, ya. Nanti momen inersia itu didatakan sebagai data I, ya. Nanti baloknya ukurannya berapa? Misalnya baloknya tadi 40 kali 60, kolomnya berapa? Kolomnya misalnya lebih kecil, 40 kali 40. Berarti I-nya beda kan? I kolom sama I balok beda. Nah, yang dianggap sebagai I sama dengan 1 itu yang mana? Yang pasti yang lebih kecil. Misalnya I kolom yang 40 kali 40 tadi menghasilkan I 1/12 kali 40 kali 40 pangkat 3, ketemunya berapa? Itu dianggap sebagai 1 I. Nah, yang 1/12 kali 40 kali 60 pangkat 3, itu ketemunya berapa I? Nah, tentu dibagi sama hasil I yang 40 sama 40 tadi. Maka nanti I baloknya akan ketemu berapa kali I. Ya, misalnya ketemu 1,5 I. Nanti di slope deflection dipakainya angka I tadi. Ya, deformasi aksial diabaikan, deformasi arah geser juga diabaikan, kita bisa gunakan teori slope deflection. Nanti hasilnya kalau misalnya temannya punya aplikasi SAP 2000, dia makainya 40
60 sesuai dengan beton yang sesungguhnya, terus kolomnya pakai dimensi 40 kali 40, ya hasilnya nggak akan jauh beda. Tapi pasti beda ya. Kalau dengan SAP 2000 pakai penampang yang sebenarnya, ya pasti hasilnya beda sama Flexion. Tapi perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Tadi pakai asumsi yang di bawah tadi ya, yang perbandingan yang kira-kira normal kan ya. Tapi kalau yang satu tadi yang nggak normal itu yang 30%, nah itu enggak. Nah, kira-kira seperti itu ya pemahaman penggunaan SAP 2000 untuk mekanika teknik ya. Mekanika teknik itu berarti untuk kayak gini, kayak teori servo deflection, cross dan lain-lain. Bukan untuk yang ke desain gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi sedikit lagi yang 3 dimensi sekarang ya. Kalau misalnya 3 dimensi, nanti kalian melihat tampilan di SAP Student itu juga harus cermat lihatnya. Makanya Ibu nggak bolehin hasilnya itu dalam print screen gitu. Apalagi kalau 3 dimensi. Kalau 3 dimensi hasil run-nya di print screen, itu belum tentu print screen yang tergambar di layar itu adalah hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan, maksudnya kita harapkan di bagian bidang tersebut gitu ya. Nah, itu ada di gambar yang sini nih nanti yang kalau 3 dimensi. Kalau 3 dimensi kan kita ngelihatnya harus per bidang nih ya. Nah, ketika kita mencocokkan satu bidang aja misalnya bagian bidang ini gitu ya. Ini nanti ada gambar yang di sini nggak kelihatan ya. Di sini nanti ada angka yang beda nih. Ini kalau di bukunya tuh kelihatan. Misalnya kita mau lihat portal arah ZX nih, yang sebelah sini. Ini kok angka di sini sama di sini kok beda ya Bu? Ini kok pendek, ini lebih panjang. Padahal kita tahu kalau ini portal bidang, momen di satu titik nilainya sama kan. Momen ini sama momen ini nanti pasti sama kan. Tapi kenapa ini kok beda gitu. Tapi kalau kita klik kanan di sini, ternyata momen ini adalah yang ada di bidang sini, momen ini ada di bidang beda lagi. Ini mungkin bidang XZ, yang ini bidang YZ mungkin. Ini MYZ, ini MXZ. Nggak bisa kita jumlah dua momen yang arahnya beda ya. Jadi kalau 3 bidang lihatnya gimana kan satunya itu ada momen arah. Kalau ini kolom ya, momen yang dimaksud momen lenturan itu kan melentur ke kiri atau kanan. Jadi momen yang muter di sini. Sementara kalau di balok, momen yang ke sini itu yang lendutan ke sini. Nah, kalau di kolom ini kalau mau lihat ini yang momen yang arah ke sini yang kita bisa lihat. Tapi kalau di tampilan sini mungkin nanti yang akan ditunjukkan justru momen yang ke arah sana, momen yang melendut ke sini sama ke sini. Momen yang melendut ke sini sama ke sini itu nggak akan sama dengan momen yang melendut ke ini nih balok yang di atas dua. Bisa lihat ya, Ibu nggak nyalain video ya. Jadi maksudnya nih kalau ini balok, momen ini itu melendut ke atas bawah nih ya. Kolom ini ke kiri kanan itu akan sama. Tapi kalau kolom ini momen yang ditunjukkan ini adalah yang ke depan belakang. Jadi kolom ini yang melendutnya ke depan belakang akibat beban dari depan itu tentu nggak akan klop sama momen yang untuk sini yang melendut atas bawah. Itulah maksudnya. Karena atas bawah ini berada dalam satu bidang ini, dalam bidang kertas. Kalau bidang kertas ini berarti ini kiri kanan, yang balok atas bawah. Tapi kalau ini depan belakang, ya nggak akan sama atas bawah yang di sini. Paham ya maksudnya ya? Ini kalau di bukunya Wiryanto ini ada angkanya nih. Mungkin kalau di ibu sih nggak kelihatan ya, di buku aslinya itu ada angkanya nih yang kelihatan di ya. Kalau di klik kanan ternyata memang dua nilai beda. Nah ini nggak boleh
pakai print screen karena memang print screen itu hanya menggambarkan oh ini MYZ, ini MXZ. Itu kalau dijumlah ya nggak sama. Tapi kalau apa sama-sama sumbunya, ini MXZ, ini juga MXZ, ya pasti nilainya sama. Ya, kalau 3 dimensi ya. Karena 3 dimensi itu berarti ada 6 momen tuh apa dalam satu titik. Nah, kita udah bicara 3 dimensi. Nah, kira-kira itu ya. Ini mungkin, nah ini makanya sumbu-sumbu ini tuh kalau udah 3 dimensi itu penting. Maka kalau mau ngecek ya harus di print seperti ini sebetulnya. Ya, harus di print datanya. Nanti yang kita cocokkan yang sama itu dalam arah sumbu mana, ya. Ya. Ini diklopin sama yang ini angkanya gitu, ya. Tapi kalau dalam sumbu lain ya enggak, ya. Nah, kira-kira itu ini bisa dipelajari sendiri. Waktunya jam berapa sekarang? Ibu tutup dulu ya. Tinggal 18 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin terkait tugas 1, apa tugas 2 yang nanti. Oh, materi ini masih ya, nanti kalau mau dijelaskan, tapi Ibu rasa nggak begitu ini ya, kalau toh disampaikan nanti rekamannya, karena intinya kita cuma diskusi yang di buku, sementara di bukunya itu nggak dipraktekin sih. Ya, apa kalau mau mendalami bukunya itu benar atau enggaknya, ya kita harus nyoba di Sabtu 2000. Nah, kira-kira untuk materi hari ini bisa dimengerti. Memang nggak ada tugas ya hari ini. Ibu hanya menekankan bahwa suatu aplikasi itu penggunaannya harus Insya Allah Bu, dimengerti. Ya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan terkait tugas 2, bisa semua mungkin ya. Targetnya tugas 2 itu nanti selesai di hari Jumat depan ya. Jawabannya filenya harus dalam 2 file. Yang pertama file SAP 2000-nya, terus yang kedua adalah file PDF yang berisi hasil-hasil output yang diminta tadi ya. Nggak boleh print screen dari hasil outputnya, harus gambar sendiri ya. Ditulis ada notasi-notasi panahnya. Ya, kira-kira bisa ya untuk tugasnya ya. Ada pertanyaan kira-kira untuk tugas 2? Minggu depan baru kita mulai bahas yang desain ya. Kalau mungkin kalau nggak ada pertanyaan, masih ada waktu sebentar. Ibu buka materi ini ya. Ketutup kali ya. Ini belum ketutup ini. Tuh materi ininya di e-learning-nya. Sekarang minggu ketiga, tugas 2 ya. Minggu keempat, ini masuk praktek lagi konstruksi rangka batang. Tapi Ibu rasa yang kemarin konstruksi rangka batangnya udah lulus semua, pasti bisa sih karena ini diambil dari materi pelajaran analisa struktur 2 dan statika 2B. Ya, kayaknya tugasnya sih sama yang lalu. Ini praktek dari buku, nanti hasilnya kalau minggu depan kalian bisa langsung praktek, langsung bisa dikirim tugasnya ya.
Karena kita masih ada ketemuan 26 Maret, masih bisa Zoom ya. Tapi yang 2 April ini libur ya. Jadi yang belum selesai di praktek atau termasuk tugas 2, kalian bisa ngerjakan sendiri. Deadline-nya nanti dikumpulkan di minggu kelima. Jadi minggu kelima kita kosong ya, makanya Ibu isi tugasnya di sini. Nah, sebetulnya kalau minggu keempat selesai ya, ini kalian benar-benar bisa libur, langsung dikumpulkan di sini. Ya, kalau nggak selesai bisa belajar. Ya, jadi kita masih bisa ketemuan minggu depan, praktek KRB, nanti pas libur hari pertama puasa ini libur, baru minggu depannya lagi kita praktek lagi, baru masuk ke desain beton ya. Ini udah masuk desain, berarti kita asumsikan mekteknya udah selesai ya, sampai di mektek. Nanti UTS-nya soalnya desain ya. Nah, kira-kira itu materi apa yang analisa struktur 3. Kalau nggak ada masalah, mungkin bisa Ibu akhiri pertemuan hari ini. Masih ada waktu sih 13 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa dinyalakan suaranya. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo. Cukup Bu, cukup Bu. Cukup ya? Oke. Kalian emang kuliah tatap muka terus di kampus kah? Untuk pelajaran lain? Iya, Bu. Mata kuliah apa? Semua kecuali Ibu. Oh, semua tatap muka di kampus? Oh, Enggak, sama e-learning-nya. Ada ya? Ada beberapa yang e-learning. oke. Enggak masalah ya, mata kuliah ini masih bisa lewat tatap muka Zoom kan ya? Sebetulnya kalau Ibu di kampus bisa juga sih sambil di kampus. Nggak apa-apa Bu. Ya. Jadi ada recordnya Bu. Oke, baik. Jadi untuk materi hari ini paham ya? Bisa diikutin ya. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya.